Gimana sih caranya tahu posisi janinku ini sungsang atau enggak? Ada nggak sih tanda-tanda bayi sungsang? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan bahas soal ciri-ciri bayi sungsang. Sebelumnya sih aku pernah bikin video tentang gerakan anti sungsang. Jadi kalau misalnya kalian nanti bayinya sungsang, tapi semoga enggak, kalian bisa menonton video tersebut dan mempraktekannya. Sungsang itu apa sih? Sungsang kalau dalam bahasa medis biasanya disebut dengan presentasi bokong, di mana bokong janin itu merupakan bagian terbawah janin. Normalnya atau idealnya atau optimalnya ketika mau persalinan, bagian terbawah dari janin itu harusnya adalah kepala. Jadi nanti ketika lahir yang keluar pertama kali adalah kepalanya. Tapi kalau sungsang bagian terbawah itu adalah bokong, sehingga nanti kalau misalnya melahirkan normal atau pervaginam gitu ya, nanti yang keluar adalah bokong terlebih dahulu. Dan biasanya memang ada syarat dan ketentuan yang cukup ribet kalau misalnya bayinya itu posisinya sungsang dan ingin melahirkan pervaginam. Nah, sebenarnya ciri-ciri bayi sungsang itu apa aja sih? Yang jelas kalau misalnya kalian mengalami ciri-ciri berikut ini, pastikan untuk tetap melakukan USG. Jadi memang yang paling bisa untuk wah ini bener-bener sungsang nih, fix sungsang nih, itu ya adalah dengan melakukan USG. Kalau ciri-ciri yang masih bisa kurang tepat juga sih gitu. Jadi silakan dipastikan dengan USG. Yuk langsung aja kita bahas apa aja sih ciri-ciri bayi sungsang. Yang pertama, biasanya ibu yang janinnya sungsang itu cenderung akan lebih mudah merasakan sesak nafas atau perutnya nggak nyaman atau nyeri di area sini, di area dada sini. Kenapa? Karena otomatis ketika janin sungsang itu kepalanya yang ada di bagian atas perut kita gitu. Jadi kepala ini kan memang keras gitu ya. Kalau dibandingkan dengan pantat, kerasan mana? Pasti kerasan kepala karena ada tengkoraknya. Nah, karena kepalanya ini keras, ketika dia ada di posisi atas, otomatis dia akan menekan diafragma, terus dia akan menekan organ pencernaan. Jadinya tuh lebih mudah sesak nafas, ganjel, besesek gitu ya kalau bahasa Jawanya. Sehingga memang cenderung kalau bayinya sungsang itu ibu akan lebih engap gitu. Tapi ibu yang engap belum tentu janinnya sungsang. Bisa juga karena kehamilannya yang sudah bertambah usia, air ketubannya terlalu banyak, janinnya yang terlalu besar, itu juga bisa menyebabkan rasa engap karena perutnya makin gede kan. Jadi rahimnya juga semakin menekan area diafragma. Nah, yang nomor 2 adalah biasanya gerakan janin itu dirasakan di area perut bawah gitu. Karena kan ketika janinnya sungsang gitu ya, ekstremitas atau kakinya itu ada di area bawah gitu. Sehingga kadang-kadang ketika janinnya sungsang itu gerakannya bisa dirasakan di area pusar atau pusar ke bawah gitu. Jadi ada gerakannya dirasakan di situ. Sedangkan kalau misalnya posisinya itu optimal, biasanya gerakannya akan berasa di pusar tapi agak atas gitu, bisa di sisi kanan atau di sisi kiri. Nah, yang ketiga hampir sama nih dengan yang kedua, yaitu biasanya kalau bayi-bayi yang sungsang itu otomatis detak jantungnya ketika dilakukan pemeriksaan, baik itu dengan menggunakan USG atau dengan menggunakan Doppler ya, alatnya Bu Bidan, itu biasanya denyut jantungnya itu terdengarnya di area pusat atau di atas pusat. Karena biasanya detak jantung janin itu paling keras terdengarnya itu di area sebelah kiri. Jadi di punggung janin yang sebelah kiri itu detak jantungnya itu akan terasa lebih kencang gitu ya. Nah, otomatis kalau janinnya sungsang itu kan dadanya ada di atas ya Bu ya. Jadi otomatis denyut jantungnya itu akan terdengar lebih jelas itu di area pusar ibu atau di sebelah atas pusar ibu. Nah, ciri-ciri yang terakhir adalah kalau misalnya ibu-ibu melakukan perabaan gitu ya pada area perut. Aku dulu sering Bu melakukan perabaan. Yang penting itu nekannya itu jangan terlalu berlebihan. Jadi nekannya ya biasa aja gitu, lembut aja. Maka ibu-ibu akan merasakan ada sesuatu yang bulat, keras dan melenting di bagian atas ini, di sebelah perut bagian atas, dan yang di bagian bawah itu kadang-kadang tidak teraba atau terabanya itu bulat dan empuk gitu. Jadi perbedaan antara rabaan bokong dan kepala adalah kalau kepala biasanya bulat, keras dan melenting. Kalau aku selalu membayangkan itu tuh mirip batok kelapa yang masih kecil gitu. Jadi bayangin di perut kalian itu ada batok kelapa yang kecil gitu. Jadi keras, bulat dan melenting gitu. Sedangkan untuk bokong itu biasanya dia ya tidak keras, dan walaupun bulat dia tuh cenderung empuk seperti itu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu merasakan ciri-ciri seperti tadi ya, misalnya gerakannya kok sering di bawah, terus saat pemeriksaan kok detak jantungnya di atas, atau misalnya berasa di sini ada yang ganjel-ganjel, terus keras, terus ibu lebih mudah engap, pastikan dengan melakukan pemeriksaan USG atau palpasi ke bidan. Tapi memang lebih valid lagi kalau ibu-ibu melakukan USG. Dan tenang saja kalau misalnya ibu-ibu mengalami sungsang
dan ke usia kehamilannya itu masih di bawah 36 minggu gitu ya, masih ada harapan untuk berputar. Silahkan melakukan afirmasi, ajak ngobrol janinnya, dan melakukan gerakan anti sungsang yang salah satunya bisa kalian tonton di video aku yang ini. Nah, semoga ibu-ibu yang saat ini janinnya sungsang bisa segera muter gitu ya. Dan apapun nanti proses persalinannya, semoga berjalan lancar, sehat ibu dan janinnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!